Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Mungkin di antara kita belum pernah menyadari dan tidak tahu bahwa penyebab dari segala permasalahan di dalam kehidupan kita, penyebab dari segala penyakit di dalam diri kita, baik itu penyakit yang bersifat medis maupun non medis, dan yang menjadikan sebab diri kita selalu mengalami kesedihan, selalu mengalami kegundahan, dan rasanya di dalam kehidupan kita itu tidak menemukan kebahagiaan dan tidak menemukan ketenangan di dalam hidup. Hal itu terjadi karena banyak hal, tetapi salah satu penyebab yang utama di dalam setiap permasalahan yang datang, di dalam setiap segala penyakit yang datang ke dalam diri kita, itu disebabkan oleh karena adanya zikir kita, adanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi zikir kita belum sampai ke puncak. Zikir kita hanya sekedar ritual, zikir kita hanya sekedar karena hajat, zikir kita hanya sekedar untuk memenuhi jumlah dengan hitungan-hitungan. Dan di dalam zikir kita lebih besar, lebih cenderung timbul karena dorongan nafsu, keinginan, cita-cita, doa, dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam segala zikir kita, di dalam segala ibadah kita, belum sampai dan belum pernah sampai ke puncak daripada zikir itu sendiri. Secara logika mungkin bisa kita jelaskan, apabila kita sudah berkeluarga dan kita bercinta dengan suami atau bercinta dengan istri kita, tetapi di dalam percintaan tersebut belum sampai kepada klimaks, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi adalah rasa kekecewaan, dan itu bisa berakibat dan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi batin kita, mempengaruhi ketenangan kita. Begitu juga apabila di dalam kita berzikir kepada Allah, namun zikir kita, kecintaan kita kepada Allah belum sampai kepada klimaks, maka sebagai bentuk kekecewaan kita, rasa kita, sebagai bentuk kekecewaan hati dan rasa kita, karena belum sampai kepada klimaks, maka hati ini akan membentuk, maka rasa ini akan membentuk sebuah keadaan yang menyusahkan bagi kita, yang selalu mengecewakan kita, selalu membuat diri kita sedih, selalu membuat diri kita berprasangka buruk di dalam setiap keadaan kehidupan ini. Maka itu salah satunya adalah disebabkan oleh segala zikir kita yang belum pernah klimaks kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita belum sampai kepada puncak daripada zikir itu sendiri. Memang kita tidak sadar, kita sering bertanya-tanya kenapa setiap kehidupan kita penuh dengan masalah. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lainnya. Penyakit yang kita alami saat ini belum sembuh, datang penyakit yang lainnya. Hati kita yang sedih, belum keluar dari kesedihan, datang kesedihan-kesedihan yang lainnya. Diri kita sudah takut kepada suatu keadaan, datang ketakutan-ketakutan lain yang mendatangi diri kita. Hal itu adalah karena kondisi hati kita, kondisi sir atau rasa perasaan kita sedang memprotes, sedang kecewa kepada diri kita sendiri. Kenapa zikir kita, cinta kita belum sampai kepada puncak daripada zikir itu sendiri? Lalu apa puncak daripada zikir itu? Puncak daripada zikir itu adalah diam, adalah hening, adalah kondisi jiwa yang meditatif, yang
suwung. Tetapi suwung di dalam zikir itu berbeda dengan suwung di dalam suwung. Hening di dalam zikir itu berbeda dengan hening di dalam hening. Diam di dalam zikir itu berbeda dengan diam di dalam diam. Diamnya orang berzikir adalah bukan diam yang sesungguhnya, yang tidak memikirkan sesuatu, yang tidak membayangkan sesuatu, dan tidak merasakan sesuatu. Tetapi diam di dalam zikir atau puncak di dalam zikir adalah kita menghidupkan pikiran kita, menghidupkan akal kita, menghidupkan hati kita, agar diri kita itu mengenal keagungan-keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ciptaannya, di dalam setiap makhluknya, termasuk keagungan yang terkandung di dalam diri kita. Ini penting untuk kita ketahui, agar diri kita benar-benar sampai di dalam puncak zikir, dan kita mengetahui makom puncak zikir, sehingga segala zikir yang kita lakukan itu sampai kepada puncaknya, sampai kepada klimaknya. Apabila zikir kita sampai kepada klimaknya, maka hati kita akan merasa puas, akan merasa terpenuhi haknya untuk mengingat Allah, untuk mencintai Allah, untuk mengutamakan, untuk memuji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa kita benar-benar merasakan kepuasan di saat diri kita berzikir kepada Allah. Dengan begitu, dengan zikir yang sampai kepada klimaknya, sampai kepada puncaknya, maka hati kita akan mengundang segala sesuatu dari luar diri kita yang hanya dan akan membawa hidup kita menjadi indah, mudah bahagia, mudah bersyukur, mudah berlimpah, mudah bermanfaat, mudah berkah, dan lain sebagainya. Serta penyakit kita akan mudah sembuh dengan obat yang tidak terduga-duga. Hati yang tidak mencapai klimaknya, hati yang tidak sampai kepada puncaknya di dalam menyebut Allah, di dalam memuliakan Allah, di dalam mencintai Allah, maka hati inilah yang akan mengundang segala sesuatu yang menyulitkan di dalam kehidupan kita. Segala penyakit yang ada di luar akan diundang untuk memenuhi tubuh dan untuk memenuhi jiwa kita. Dan tidak ada obatnya, dan tidak ada jalan keluar di dalam setiap masalah yang kita alami, di dalam setiap penyakit yang kita rasakan, yang ada di dalam diri kita, kecuali cinta kita, zikir kita sampai kepada klimaknya. Ya, klimak daripada zikir, puncak daripada zikir adalah dengan berpikir, merenung, bermeditasi. Akal kita hidup dan hati kita pun akan tumbuh menjadi hidup. Ingat, matinya hati karena kita tidak zikir. Tetapi banyak orang yang zikir tetapi mati hatinya. Kenapa hal itu terjadi? Karena zikirnya tidak sampai kepada puncak. Zikir yang sampai puncak akan menghidupkan hati, akan meluaskan hati, akan mensucikan hati kita, sehingga akan dikaruniai oleh Allah cahaya-cahaya keindahannya. Jadi puncak daripada zikir adalah kita diam, tetapi pikiran kita memikirkan tentang keagungan Allah, memikirkan ke dalam diri kita apa yang perlu diperbarui di dalam kehidupan ini, apa yang telah kita lakukan, adakah yang salah, adakah yang dosa, adakah yang merugikan kehidupan orang lain, adakah perbuatan kita membuat diri kita rugi, dan lain sebagainya. Bertafakur, introspeksi diri itu adalah bagian daripada puncak daripada zikir. Melihat keburukan kita dan memperbaikinya.
laku atau perbuatan atau ciri khas bagi orang-orang yang sudah sampai kepada puncak zikirnya, maka dia akan selalu melihat segala sesuatu di luar dirinya adalah lebih baik kondisinya, lebih baik keadaannya dari apa yang ada di dalam dirinya. Buah daripada zikir, puncak daripada zikir, lalu melihat keluar diri segala sesuatunya itu lebih baik daripada apa-apa yang ada di dalam dirinya dan apa-apa yang telah dilakukannya. Jadi zikir adalah selalu berpikiran, memperbarui sikap, memperbarui ucapan, memperbarui pendengaran. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berguna, di-upgrade ulang, ditinggalkan yang tidak berguna, dan selalu mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi perbaikan dirinya. Merenung Allah begitu agung, bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana air di samudra itu menguap sehingga menjadi awan, dan awan pun lama-lama menjadi hujan membasahi bumi. Betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Bagaimana Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, meskipun diri kita itu berdosa. Jaminan daripada Allah, tantangan daripada Allah yang diberikan kepada diri kita. Seberapa dosamu, seberapa kesalahanmu, lihat di belakang daripada Allah, begitu besar ampunan Allah, begitu besar maghfirah daripada Allah. Lalu kalau Allah Maha Pengampun bagi kehidupan kita, bagi dosa kita, kelalaian kita, kenapa diri kita tidak begitu mudah untuk memaafkan orang lain, untuk memaafkan keadaan-keadaan yang terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita? Jadi inilah semua adalah puncak daripada zikir. Zikir apa saja? Ada yang zikir Allah, la ilaha illallah, ada yang sholawatan, ada yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar, ada yang bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Zikir dan sholawat ini adalah alat untuk sampai kepada puncak. Zikir dan sholawat ini adalah kendaraan, adalah tangga untuk sampai kepada puncak. Dan puncak daripada zikir adalah dengan merenung, dengan bermeditasi, dengan bertafakur, menghidupkan pikiran, menghubungkan segala sesuatu yang kita pikirkan kepada Allah, menghidupkan akal kita. Segala sesuatu yang menggunakan akal kita, kita sambungkan kepada Allah. Menggunakan dan menghidupkan hati kita, segala sesuatu yang kita rasakan harus dan kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan yang terbaik bagi siapa-siapa yang ingin sampai kepada puncak daripada zikir itu. Dengan zikir yang sampai kepada puncaknya, sampai kepada klimaknya, maka segala keadaan, segala penyakit yang ada di dalam diri kita akan menemukan obatnya, akan menemukan jalan keluarnya, dan hati kita akan dipenuhi dengan kecintaan, dengan kebahagiaan, dengan kerinduan, dengan keindahan yang dia tidak akan pernah berubah oleh keadaan-keadaan di dalam kehidupan ini. Dan keadaan hati yang bahagia tersebut tidak berubah oleh apapun. Untuk itu, apabila kita sudah sampai kepada klimaks hubungan kita, puncak zikir kita kepada Allah, maka kehidupan dunia ini akan bahagia. Dan apabila kehidupan kita di dunia ini bahagia, maka kebahagiaan itu akan kita bawa ke akhirat kelak. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.